Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Oke, dalam renungan bersiri kita mengenai Kristen dalam politik pada part 1, kita telah membahas makna politik itu menurut sejarah tamadun manusia, menurut Alkitab, dan kelayakan pengamal politik Kristen ataupun pemimpin menurut Alkitab. Kemudian dalam part yang kedua ini, ya, kita coba membahas pula akibat-akibat yang menimpa kepada seseorang yang berkuasa ataupun yang terlibat dalam politik, kemudian melanggar ketetapan-ketetapan Yahweh. Untuk itu kita baca di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 17. Ya, mari kita baca bersama. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam pembacaan tadi itu, kita belajar, kita kaji pembacaan tadi itu, ada 3 pribadi yang terlibat di situ. Satu, yaitu Yahweh itu sendiri yang telah memilih Saul. Kemudian Samuel yang menyempurnakan pilihan Yahweh. Dia suruh Samuel untuk bertemu dengan Saul. Dan yang ketiga sudah tentu Saul yang harus melaksanakan rencana Yahweh yang diperintahkan Yahweh kepada Samuel. Ya. Jadi untuk seterusnya, ya, yang keduanya itu kita melihat setiap orang yang telah dipilih Yahweh sebagai penguasa ataupun ahli politik, sekiranya membelakangi ketetapan Yahweh, akibatnya pasti akan menimpa kepada seseorang itu. Kalau kita baca seterusnya tentang Saul, kita akan dapat melihat akibat-akibat yang terjadi kepada Saul. Dan ini akan kita bahaskan di bahagian-bahagian seterusnya lah, ya. Jadi sebagai contoh lah, ya, yang tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang telah mendapat akibat, ya, daripada perbuatan mereka sendiri ataupun pendirian mereka sendiri. Yang pertama kita lihat Adam, ya. Coba baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 dan Kejadian pasal 3 ayat 17, ya. Karena Adam membelakangi ketetapan Yahweh, maka hidup kekal di bumi lari daripadanya. Bayangkan saudara, ketika Yahweh mencipta Adam daripada debu tanah, dia hembuskan nafas hidup. Oke, nafas hidup itu artinya dia tidak akan mati selama-lamanya. Kalau dia perlu meninggalkan dunia ini, dia akan naik ke surga dengan tubuhnya sendiri. Seperti Henokh, seperti Elia. Seperti itu. Sebab itu, apabila Yahweh sendiri memberikan perintah kepada Adam supaya jangan makan buah itu, dan dia katakan pastilah kamu akan mati kalau dia makan buah itu. Ya, walaupun pada waktu itu Adam tidak mati, sebenarnya bukan itu maksud Yahweh itu sendiri. Tapi dia akan mengalami kematian. Nah, itu maksudnya. Kalau dia tidak makan buah itu, tidak ikut perintah Hawa, dia tidak akan mati sebenarnya. Dan saya percaya Hawa pun begitu. Mereka akan terus diangkat ke surga. Nah, seperti itulah.
Ya. Tapi karena patuh kepada istrinya Hawa daripada Yahweh, sepanjang hidup manusia akan ada kesusahan cari hasil di bumi. Kita boleh lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 17. Karena engkau ikut perintah ataupun perintah daripada istrimu, maka terkutuklah tanah. Artinya pada waktu itu sebelum mereka berdosa, tanah ini tidak terkutuk. Dan sekarang apa juga hasil usaha kita yang berasal daripada tanah, daripada bumi ini, kita pasti akan mendapat usaha yang perlu gigih, ya, perlu berusaha. Ya. Kadang-kadang kita merasa ada persaingan di antara satu dengan yang lain. Itulah dosa akibat, ya, dosa ataupun akibat yang menimpa kepada Adam dan kepada seluruh manusia yang ada sekarang ini. Kemudian yang keduanya kita lihat kepada Abraham. Coba lihat di dalam Kejadian pasal 16 ayat 5. Karena Abraham lebih hormat kepada perkataan Sarah, yaitu istrinya, supaya tidur bersama Hagar, pembantu Sarah. Hari ini dua keturunan Abraham daripada dua istrinya itu. Kita anggaplah itu Sarah itu sebagai istrinya. Ya. Telah menyumbang kepada kekacauan di seluruh dunia, yaitu keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Sebab itu saudara dan saudari sekalian, kalau bukan lagi kita mengatakan kalau kita, tapi selama ini kita selalu mendengar berita tentang Timur Tengah, terutama sekali yang terbaru ini di antara Hamas dengan Israel. Ya, Hamas dengan Israel, kalau di seluruh dunia pula, terutama sekali di kawasan kita ini, kalau di Malaysia, di Asia Tenggara ini, dikatakan bahwa perang itu di antara Palestina dengan Israel. Tapi sebenarnya di antara Hamas dan Israel. Dan Hamas itu sendiri, saudara boleh kaji. Di situ adalah keturunan daripada anak Abraham melalui istrinya yang kedua. Kemudian Israel itu pula adalah keturunan daripada istrinya yang pertama. Ya, keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Itu adalah contoh yang kedua, ya, akibat daripada tidak patuh kepada janji ataupun perintah Yahweh itu sendiri. Di mana Abraham dia lebih senang mendengar perkataan Sarah itu sendiri. Ya, bacalah di dalam Kejadiannya pasal 16 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, Musa. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1. Yahweh, kalau kita baca di dalam Keluaran seterusnya, ataupun kisah memang Nabi Musa itu, Yahweh sebenarnya pernah mengangkat Musa sebagai Allah ataupun Tuhan kepada Firaun. Bayangkan. Tetapi karena Musa tidak ikut perintah Yahweh, tidak percaya, sebaliknya memukul batu itu. Ya, memukul batu itu, maka Yahweh tidak benarkan Musa sampai ke tanah perjanjian. Yahweh mengangkat Musa menjadi Allah, Tuhan kepada Firaun. Kemudian Musa membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir dengan berbagai-bagai jenis kekuatan daripada Yahweh itu sendiri. Tetapi apabila bangsa Israel ini sampai ke suatu tempat yang tidak ada air dan mereka bersungut-sungut, disitulah Musa jatuh. Musa datang kepada Yahweh dan Yahweh kata, angkatlah tongkatmu
Dan kumpullah orang-orang Israel ini dan katakanlah di depanmu untuk mengeluarkan air daripada batu itu. Seperti sekurasa, ya, seperti itulah, kira-kira seperti itu apa yang dikatakan oleh Yahweh itu sendiri. Ya. Tetapi apa kata Musa? Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, katanya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kamu coba lihat di dalam ayat 10 itu. Ya, Bilangan 20 ayat 10. Kemudian Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Padahal sebenarnya Yahweh itu tidak pun mengarahkan Musa untuk memukul batu itu dengan tongkatnya. Apa yang harus dikatakan oleh Yahweh itu sendiri, Musa harus perintahkan batu itu supaya keluarkan air. Sama juga seperti yang dia perintahkan kepada Joshua ataupun Yosua. Yosua dia kumpulkan tentara-tentara orang-orang Israel itu. Lepas itu di depan mata mereka sendiri, Yosua perintahkan matahari dan bulan itu. Dia kata, bulan, engkau duduk di situ, diam di situ. Matahari, engkau diam di situ. Nah, seperti itu. Sehingga saya selesaikan tugas saya. Begitu. Dan apa terjadi? Matahari dan bulan patuh kepada perintah Joshua. Itu jugalah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yahweh itu sendiri. Musa harus memerintahkan batu itu mengeluarkan air. Tapi lain pula yang dibuat oleh Musa. Dan apa yang telah terjadi? Seolah-olah apa yang dia katakan itu kepada orang Israel itu, seolah-olah dia menyindir Tuhan dan dia melawan Tuhan. Tapi karena kasihnya itu, walaupun Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, tetapi Yahweh sendiri yang menguburkan Musa. Bayangkan itu kasih Yahweh kepada Musa. Jadi itulah, ya, contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, kita balik kepada Saul lagi. Kita sudah buat pembacaan tadi, kita balik kepada Saul. Bayangkan ya, Raja Saul sangat berkenan di mata Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi itu kan, yang pertama itu, Saul ini sangat berkenan di mata Tuhan sehingga Yahweh itu sendiri memerintahkan Samuel untuk mengurapi Saul untuk menjadi raja kepada umatnya itu, orang Israel itu sendiri. Tetapi apabila Saul sudah menjadi raja, imannya masih lagi tidak cukup. Ya, imannya masih tidak cukup, kepercayaannya itu kepada Yahweh itu sendiri tidak kuat. Apabila orang Palestina bersedia untuk menyerang dia, Saul meminta kepada Samuel untuk dapatkan perintah daripada Yahweh itu sendiri. Tapi dia tidak tunggu Samuel. Jadi apa Saul buat? Dia buat persembahan kurbannya. Sepatutnya persembahan kurban itu dia tidak boleh buat sedikit pun. Itu bukan tugas dia. Itu adalah tugas keimaman. Hanya Samuel yang boleh melakukan itu pada waktu itu. Dan apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Lihat sendiri kepada ayat ke-13. 1 Samuel 3 ayat 13. Itulah yang terjadi. Saul terpaksa digugurkan daripada jabatannya sebagai pemimpin dan digantikan dengan orang lain. Sudah tentu Daud lah yang saya maksudkannya. Jadi itu adalah contoh yang keempat. Ya. Kemudian seterusnya, ya, bukan tidak ada lagi contoh. Seterusnya
kita masuk kepada bagian penutup lah ya. Saudara, kalau saudara bercita-cita ataupun ada keinginan untuk menjadi ahli politik ataupun orang yang berkuasa ataupun bercita-cita mau menjadi pemimpin ya, ataupun saudara seorang Kristen lah yang sudah menjadi pemimpin, sudah jadi ahli politik, ya, sudah ada kuasa. Kalau ingin dipakai Tuhan, kalau ingin terus kekal menjadi pemimpin ataupun ahli politik yang dipakai Tuhan, ataupun dalam kata lain berkuasa kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada tanah air, saudara, saya kongsikan rahasia macam mana terus kekal ataupun menjadi pemimpin. Yaitu sentiasalah dekat dan taat kepada Yahweh, supaya tidak dipengaruhi orang sekeliling. Jangan seperti tokoh-tokoh yang telah kita bahaskan sebentar tadi. Adam, Musa, ya, Saul, dan sebenarnya banyak lagi. Ya, banyak lagi. Tapi kita ambil yang itu sajalah, sebab masa tidak mengizinkannya. Jadi, sebagai pengisian dalam penutup ini, saya mau ceritakan tentang seekor anak nyamuk. Anak nyamuk setelah keluar daripada kepompongnya, dia terbang ke sana ke sini, ya, di depan manusia. Dan sementara dia terbang itu, dia mendengar banyak sekali tepukan. Ya, tepukan demi tepukan demi tepukan. Dan selepas itu anak nyamuk itu dia kembali kepada ibunya. Dan ibunya bertanya, apa perasaanmu ketika engkau terbang tadi? Kemudian si anak nyamuk menjawab, Mak, saya sangat gembira dan bangga sekali. Ketika saya terbang, ramai sekali orang yang bertepuk tangan kepada saya. Lepas itu si ibu menjawab, anak, mereka yang kau dengar yang bertepuk tangan itu sebenarnya bukan meraihkan kejayaanmu terbang. Tetapi sebenarnya mereka itu berusaha untuk membunuhmu, dia kata. Nah, apa pelajaran yang kita dapat daripada ini, saudara? Kadang-kadang apabila kita berada di halayak ramai, seorang pemimpin itu berada kepada rakyatnya. Dan dia akan diberikan sambutan sorakan yang gemuruh. Saudara, belum tentu sorakan itu adalah untuk mengangkat ataupun meraihkan saudara sebagai pemimpin. Ingatlah kembali kepada cerita anak nyamuk ini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kalau saudara ingin menjadi pemimpin ataupun ahli politik ataupun yang berkuasa, ataupun saudara sudah menjadi orang yang berkuasa, jangan sekali-kali mencampuri urusan keimaman ataupun urusan pemimpin-pemimpin gereja. Ya, seperti Uzia. Ya, kita tidak bahaskan contoh itu, kita tidak sebut Uzia. Tapi kalau saudara lihat baca tentang Uzia ini, pada mulanya dia sangat hebat. Dia sangat hebat. Bayangkan umur Uzia ini, 16 tahun sudah jadi raja. Tapi ketika dia menjadi raja, hanya satu saja yang tidak boleh disentuhnya, yaitu tugas-tugas keimaman itu sendiri. Dan dengan angkuh dan sombong, Uzia datang ke kemah Tuhan, mengambil persembahan di situ dan mempersembahkan sesuatu kepada Yahweh itu sendiri. Kemudian para imam menegur dia, kenapa kamu berbuat begitu? Dan baca sendirilah ya dalam 2 Tawarik itu.
tentang Uzia. Apa terjadi? Yahweh sendiri memberikan dia penyakit kusta. Jadi itulah saudara, boundaries ya yang kita harus ada. Kalau tidak, Yahweh sendiri akan campur tangan dalam tugasannya. Begitu juga dengan para pemimpin ataupun para imam ataupun pimpinan gereja. Saya sudah nampak itu. Dan dalam Alkitab sendiri sudah menceritakan tentang Imam Eli. Dan di dalam keadaan saya sekarang ini, saya sendiri pernah melihat seorang pimpinan gereja yang coba menekan orang-orang di bawahnya. Kemudian satu persatu orang-orang di bawahnya meninggalkan pelayanan ataupun berpindah kepada gereja lain ataupun ke tempat lain. Dan apa yang terjadi? Pimpinan ini, satu orang ini, Tuhan berikan dia penyakit kanker. Jadi itulah saudara, kiranya Roh Kudus memimpin mata hati saudara untuk memahami lebih dalam lagi tentang renungan bersih kita ini, agar ianya menjadi terus berkat kepada kita dan kepada saudara yang ingin menjadi pemimpin. Kita kongsikan dari semasa ke semasa, sebab itu jangan lupa untuk follow dan subscribe channel Borneo for Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.